Ada ulama yang memperbolehkan datanya Coldplay untuk bernyanyi berjoget di Indonesia, dan tentang mereka ini mengkampanye LGBT. Ada yang mengatakan bahwa ini boleh dengan alasan dakwah. Ada yang mengatakan boleh karena tidak ada kampanye, hanya melawan diskriminasi. Pendapat-pendapat para ulama tadi timbang dengan kehidupan di akhirat nanti. Kira-kira kalau Anda ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau memperbolehkan datanya Coldplay, dengan pertanyaan kenapa kamu tidak memperbolehkan? Kira-kira yang paling nyaman untuk dijawab di hadapan Allah, yang membuat Allah tidak murka, yang mana? Saya yakin Anda akan mengatakan yaitu tidak memperbolehkan. Alasannya dari sisi walawal baroknya, dari sisi ikhtilatnya, dari sisi mengkampanye LGBT, dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana ulama yang benar-benar salah dan mana ulama yang benar dalam masalah ini? Kalau saya pribadi sudah sangat jelas, bukan lagi perkara syubhat, bahwa kedatangan Coldplay dan yang semisal dengannya diharamkan dalam syariat sudah sangat logis demi agama, demi kemanusiaan, dan demi masa depan bangsa untuk menolak Coldplay dan yang semisal dengannya. Hukum nonton Coldplay yang LGBT itu boleh apa enggak? Oke, sekarang berarti kita ambil ke garis lebih umumnya lagi. Gimana hukum kita menghadiri konser musik? Kalau semisal aku bilang itu haram, itu gak boleh karena tidak ada satupun ulama yang membolehkannya, bahkan semua dari para ulama mengharamkannya, mungkin kalian sudah terlalu sering ya mendengar tentang kalimat itu. Tapi sekarang jawabannya gini, simple gak terlalu panjang, yaitu bagaimana apabila kalian dicabut nyawanya, terpaksa harus mati dalam keadaan kalian nonton konser. Apakah kalian mau? Apakah kalian melihat bahwasanya di sana sebuah kebaikan? Coba dipikir-pikir lagi. Kalau memang kalian ingin kalian mati dalam keadaan seperti itu, berarti itu adalah sebuah kebaikan yang dimana silahkan tonton konser musik. Tapi kalau semisal fitrah kalian masih lurus, kalian tidak akan mau dengan konser musik tersebut, kalian tidak akan mau meninggal dalam keadaan seperti itu, kalian akan menjauhi konser tersebut dan tidak ingin mati dalam keadaan yang su'ul khatimah seperti hal tersebut. Blackpink datang aja baru sudah ribut. Paham ibu sekalian? Coba bayangin, Blackpink datang itu banyakan yang ikut itu kerudungan. Tapi kalau kita protes, kita yang dimaki. Paham ibu sekalian? Duit gue, konser juga gue yang datang. Kenapa lu yang sewot, Lik? Paham ibu sekalian? Makanya dakwah pada mereka itu harus pelan-pelan. Ini baru pemanasan menjelang Dajjal. Paham ibu sekalian? Pemanasan doang. Dajjal itu lebih hebat daripada itu. Tipu dayanya lebih keren. Barusan kemudian itu aja udah kacau balau kita. Nah makanya ada ketidakamanan pada kita. Jangan sampai kita merasa kita sekarang sudah beriman, senang ketika bulan Ramadan, kita senang ketika sholat. Jangan anggap itu akan selama-lamanya. Pertahankan. Udah tahu LGBT itu menyimpang, dia bilang itu fitrah dalam kehidupan. Sedangkan dia aja terlahir dari rahim seorang ibu, dia aja punya bapak. Tega-teganya dia katakan pada orang lain itu fitrah dalam kehidupan. Kita dakwahin, kita ajak-ajak supaya sembuh, kita fasilitasi supaya sehat. Dia bilang itu fitrah. Sementara suaminya sendiri nggak mau disebut homo, istrinya nggak mau disebut lesbi. Di keluarganya dia jaga-jaga, pada orang lain, keluarga orang lain dia katakan itu fitrah. Itu bahaya. Dan biasanya orang-orang seperti itu, kata Al-Quran, kata-katanya itu bagus, kalimatnya menarik, logikanya cantik. Al-Baqarah ayat 204. Hati-hati, ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang logikanya seperti masuk ke akal, padahal di dalamnya ada racun yang membahayakan. Itu musuh yang paling bahaya. Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat, tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah.
amtarna alaihim bihijaratin min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Tak ada azab-azab yang hebat itu sampai ditulis dalam Al-Quran, menunjukkan begitu hebatnya dosa LGBT. Di dunia kena penyakit HIV/AIDS. Ada pengakuan seorang dokter ketika diperiksa, macam-macam penyakit yang tak terlintas di pikiran orang kena LGBT ini. Sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Nanti puncaknya apa sih yang diinginkan oleh elit global tersebut, dalam hal ini PBB dan juga Amerika dan sekutunya, pihak-pihak barat, itu agar diberikan legalitas, ya, keabsahan. Kalau sudah diberikan legalitas, kacau nih, seperti di negara-negara barat. Pernikahan sesama jenis masuk catatan sipil negara, dilegalkan. Nanti mereka minta dilegalkan secara negara dulu, baru nanti secara agama udah rusak lagi. Akhirnya ada yang mengingkari, nanti dihukum. Nah, taib, ini kampanye besar mereka. Karena kaitannya sama pertanyaan antum nomor 2. Ketika itu sudah semua terjadi, bahkan sekarang aja nih, baru kampanye awal mereka aja. Lihat masyarakat kita apa? Ya, seakan-akan kita itu diperalat, diperbodoh untuk menerima, ya, untuk tidak merespon dengan respon pengingkaran. Artinya ya sudah, itu hak dia gitu kan. Kita jangan jadi Tuhan untuk orang lain. No, itu. Kita jangan menghakimi orang lain. Jangan cuma lihat sudut pandang LGBT-nya, lihat dong sudut pandang humanity-nya dan seterusnya, bla bla bla. Hak asasi manusia. Ya. Nah, akhirnya orang-orang, terlebih khusus ini kaum muslimin, akan menganggap perilaku LGBT tersebut sebagai perilaku yang lumrah, Dinormalkan. normal. Ya. Ada pengingkaran? Enggak. Wih, silahkan. Haram apa halal? Ya halal aja kalau dia mau. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama antum nih. Kita kan kemarin obrolan-obrolan seperti ini berbicara tentang takfir banyak. Apa sih hukum orang yang mengatakan zina halal? Kafir. Kafir. Kemarin itu kata Syekh bin Bas ya. Itu orang ya, waman qala inna zina halal kafara indal jami'. Siapa yang mengatakan zina itu halal, dia kafir berdasarkan seluruh pendapat para ulama. Bahkan kata Syekh bin Bas, al-jami' ini al-amah wal khasah. Menurut orang awam dan orang khusus, maksudnya para ustadz dan pembelajar Ilmu ya. ya, talabul ilmi. Ya. Baik. Para talabatul ilmi dan para asatidah, para masyayikh kafir orang yang mengatakan zina adalah halal. Kata Syekh bin Bas bahkan al-amah sekalipun. Orang yang nggak belajar intensif. Ya. Orang yang nggak belajar intensif agama. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sama antum. Haramnya zina dengan haramnya liwat, homoseksual atau lesbian, lebih berat mana dalam Islam? Oh iya. Lebih berat Homoseksual. homoseksual. Makanya sanksinya lebih berat bagi pelaku homoseksual. Oh, Nah, kalau pelaku zina, misalkan dia belum menikah, dia dicambuk 100 kali, diusir dari negeri dia selama 1 tahun. Kalau dia sudah menikah dengan terpenuhi syarat, saksi segala macam, maka dia dirajam sampai mati. Ya, dirajam pun juga dijelaskan oleh para ulama, batunya sebesar apa, ya, basuhnya sebesar apa, dijelaskan oleh para fuqaha. Nah, kalau pelaku penyimpangan seksual, semisal LGBT tadi, homoseksual, itu para sahabat telah bersepakat bahwa hukumannya ialah sebagaimana hukuman yang Allah timpakan pada kaumnya Nabi Lut, yaitu orang tersebut diangkat dari ke tempat yang tinggi kemudian dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bawah. Itu jika hukum Islam berlaku ya. Ya, rajam juga jika hukum Islam berlaku. Hanya itu yang ditakutkan sama mereka. Nah, itu kan juga yang mereka takutkan.
ada Islam ini diterapkan. Ya, pakai semua pelaku kemungkaran takut. Takut. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan LGBT sah-sah saja, kafir dia. Lebih kafir daripada orang yang mengatakan zina sah-sah saja, kafir dia. Lebih kafir yang mengatakan LGBT adalah sah-sah saja. Nah, sekarang lihat betapa banyak orang yang terkena kampanye ini, ya, kena jerat, kena ranjau kampanye LGBT ini. Gelontoran dana mereka luar biasa. Mereka membuat seminar, ya, kampanye, iklan segala macam. Ratusan miliar dari PBB. PBB terang-terangan ya. Saya mengatakan ini bukan fitnah ya. Sekarang ini era digital, teman-teman semua bisa mengakses berita itu gampang sekali. Cuma punya kuota itu sekian nggak sampai 1 giga, ya bisa searching, menggoogling berita tersebut. Muncul tuh banyak pilihan. Mau dari media mana, media ini, media itu, media kakap sampai media kelas teri juga ada itu berita itu. Dan kalau mau lihat yang visualnya, videonya, nonton juga di YouTube, itu terucap langsung dari mereka. Mau yang bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia itu ada. Ya, nah artinya ini kampanye elit global, ya, orang-orang kafir yang hendak memurtadkan kita. Ya, hendak memurtadkan kita, menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Maka yang seperti ini harus ditahdir sekeras-kerasnya. Dan alhamdulillah ya, kita telah banyak memiliki berbagai aktivis dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan cendekianya, hingga teman-teman yang di barisan bawah yang menyuarakan lewat medsos, jazahumullahu khairan. Ini semua adalah dalam bentuk langkah mentahdir, memberikan peringatan pada umat, ya, akan bahaya LGBT ini, dampak-dampak yang tadi sampai pada kekufuran. Ya, jadi ini syubhat yang sangat berbahaya, yang kaum muslimin harus bersatu, ya, karena ini konsekuensinya berat sekali. Tapi begitu. Nah, Ustaz. Saya lihat kayak LGBT aja ya, di beberapa negara barat itu kan sudah legal kampanye legalitas LGBT, dan akhirnya mereka menang sehingga legal, maka boleh tuh menikah sejenis. Dan bagi pendeta yang tidak menikahkan orang yang sejenis ini, pendeta itu bisa dipidana karena melanggar hak asasi manusia versi negara-negara barat tersebut. Nah, saya bersyukur di Indonesia nih, saya pribadi loh, saya tidak dengar dari orang ini, saya banyak ngutip orang juga, tapi ini saya punya pandangan pribadi. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen, ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Makanya bagi saya, ya, dalam hal ini loh ya, dalam hal LGBT, andai kata Indonesia bukan Islam, habis, saya yakin habis. Saya yakin LGBT legal. Banyak banget tuh orang yang mengaku beragama Kristen tapi jahatnya minta ampun. Ada ulama yang memperbolehkan datanya Coldplay untuk bernyanyi berjoget di Indonesia, dan mereka ini mengkampanye LGBT. Ada yang mengatakan bahwa ini boleh dengan alasan dakwah. Ada yang mengatakan boleh karena tidak ada kampanye, hanya melawan diskriminasi. Pendapat-pendapat para ulama tadi timbang dengan kehidupan di akhirat nanti. Kira-kira kalau Anda ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau memperbolehkan datanya Coldplay, dengan pertanyaan kenapa kamu tidak memperbolehkan? Kira-kira yang paling nyaman untuk dijawab di hadapan Allah, yang membuat Allah tidak murka yang mana? Saya yakin Anda akan mengatakan yaitu tidak memperbolehkan.